bahwa saksi pernah meminta dana komitmen fee kepada terdakwa Suhandi melalui Edi Umari, bahwa dana tersebut adalah komitmen fee atas pemenangan proyek yang sebesarnya Bupati 10%, Kadis 3-5%, Kabid atau PPK 2-3%, ULP 3%, PPTK atau admin 4% dari nilai proyek yang setelah dipotong pajak. C. Bahwa apa yang diwasumpah memberikan keterangan sebagai berikut. Sebagai saksi dalam persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut. Saksi ada proyek di Kabupaten Lebak. Saksi tahu mengenai fee yang berlaku di Kabupaten Lebak terkait kontraktor yang menang tender, yaitu berupa untuk Bupati 10%, Kadis 3-5%, Kabid atau PPK 2-3%, ULP 3%, PPTK atau admin 1% dari nilai proyek setelah dipotong pajak. 2. Terbukti inisiasi komitmen fee ada pada penyelenggara negara yang telah dilakukan jauh hari sebelumnya sehingga terdakwa adalah korban sistem dari penyelenggara negara. Hal-hal yang telah disampaikan di atas adalah berdasarkan pada fakta-fakta persidangan sebagai berikut. A. Edi Umari disumpah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Saksi ada menghubungi Suhandi untuk menanyakan kesanggupannya mengikuti proyek di Kabupaten Lebak. 2. Bahwa tahun 2020 sebelum proyek dilakukan tender, saksi ada meminjam uang pada terdakwa untuk keperluan PUPR. 3. Bahwa di catatan saksi ada tulisan mengenai dana pinjaman dari terdakwa Suhandi dan juga ada tulisan dana pinjaman dari bawah. Bahwa komitmen fee untuk Bupati sudah berlaku dari dahulu. Bahwa apabila kontraktor tidak berkomitmen maka akan ditandai perusahaannya dan tidak akan bisa ikut tender pada tahun berikutnya di Kabupaten Lebak. Terdakwa menerangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa di tahun 2020 Edi Umari ada meminta uang dari terdakwa dan hingga tahun 2021 totalnya senilai 4,4 miliar sekian rupiah. Poin-poin yang kita sampaikan. Ya. Jadi poin yang kita sampaikan itu sebenarnya ya hampir pendapat lah dengan apa tuntutan ya. Jadi kami tidak sependapat itu mengenai lama ya, namanya Tuntutan yang dituntut oleh JPU, karena yang sudah kita sampaikan tadi untuk tuntutan Anggus Sucipto ya yang penyuap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah itu cuma 2 tahun gitu. Dan ini kok kenapa klaim kita 3 tahun gitu. Nah, terus juga kan di dalam tuntutan JPU seolah kita tuh memberi secara langsung atau tak langsung kepada Dodi Reja. Kalau menurut kami tidak sependapat itu, karena kalau memang sudah harus dibuktikan bahwa itu memang menyuap Dodi Reja alias Nurdin, ya ngapain kita sidangin Dodi lagi gitu loh, kan gitu. Jadi faktanya berdasarkan pada persidangan itu klaim kami itu memang ada melakukan pemberian kepada Edi Umari dan Herman Madori. Nah kalau ada langsung dilanjutkan bahwa dari Edi Umari atau Herman Mayori itu diberikan kepada Dodi Reja alias, ya dibuktikan di persidangan ini nanti gitu loh, supaya kan runtutan ceritanya itu benar gitu loh. Karena kalau udah sekarang kita dikatakan terbukti memberikan kepada Dodi Reja, kan berarti sudah tidak perlu persidangan Dodi dong, langsung aja Dodi bisa dilakukan hukuman kan gitu, kan harus ada proses dulu. Oke Bu, tadi kalau nggak salah di salah satu poin itu kita sependapat dengan pasal 5 ya Bu ya? Iya betul. Hukuman tamanya. Lama hukuman aja, karena kita tidak mau mempersulit, kan kita juga DC ya di sini. Suhandi juga sebagai justice kolaborator yang dari awal penyidikan kita ajukan sampai penuntutan maupun sampai di persidangan. Jadi ya kita tidak akan mengingkari hal-hal yang terungkap pada fakta persidangan, dan juga kita mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mendengar pledoi kita dengan memohon keringanan. Karena kan Suhandi ini korban sistem yang diciptakan oleh penyelenggara negara khususnya di Kabupaten Muba gitu. Jadi tidak mungkin harus dipersalahkan kepada Suhandi sendiri yang dinyatakan lebih berat gitu. Oke Bu, tadi agak sedikit kurang jelas Bu. Pak Suhandi itu menyebutkan kalau dia sebelumnya tidak mengetahui kalau perbuatannya melanggar hukum karena itu dipengaruhi oleh Pak Edi Umari ya Bu ya perbuatan ini. Jadi ada bisikan, ada inisiatif itu lebih dari ke Edi Umari. Gitu. Jadi sebenarnya ada penawaran lah dari pihak penyelenggara negara itu gitu, sehingga dia terikut dan dia melihat terbukti di persidangan juga kan tidak hanya dia sendiri yang begitu, jadi dia pikir hal itu lumrah, kan tadi kata-kata dia itu lumrah gitu. Oke.
Ada lagi? Jadi dengan kata lain tuntutan jaksa itu terlalu tinggi dan pembandingnya dengan ini Pak ya, Iya. kasus-kasus Jadi sebelumnya. ada terkesan disparitas tuntutan gitu loh. Apa sih yang bikin mempengaruhi Suhandi kok harus dituntut lebih tinggi? Oke, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, makasih. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.